warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ikhwatal kiram, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, ikhwati kiram, kita berjumpa lagi di malam hari ini, malam yang penuh barokah, malam yang diiringi dengan suasana yang mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semua dengan berkumpulnya kita bersama teman-teman di majelis ilmu. Terutama kita berharap kita semakin istiqomah dan semakin semangat untuk mengaji, semakin semangat untuk memakmurkan masjid-masjid ini, terutama di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Allah Ta'ala ingin mengharapkan, Allah ingin menunjukkan dan menunggu mana di antara hamba-hambanya, di antara generasi-generasi yang ada ini yang mau ikut andil dalam memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Allah dan Rasulnya sudah memberikan jaminan dan memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mau ikut andil dalam memakmurkan, menghidupkan masjid Allah, rumah Allah, karena ini adalah tempat yang paling mulia. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ahabbul bilad ila Allah Ta'ala masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat yang paling disenangi dan paling diridhoi itu cuma masjid. Masjid itu tempat terbaik, masjid itu tempat yang paling barokah, tempat kebaikan, sumber kebaikan dan juga sumber keamanan, tempat berlindung. Maka ketika kita menyadari bahwa masjid juga disebut sebagai Baitullah, rumah Allah, otomatis rumah ini akan senantiasa dijaga dan penghuninya, pemiliknya akan memberikan keamanan bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam wilayahnya atau rumahnya. Seperti halnya rumah kita masing-masing, kita punya rumah sendiri-sendiri, maka tentunya sebagai pemilik rumah, sebagai penghuni rumah akan berusaha untuk menjadikan tempat atau rumahnya adalah tempat yang paling nyaman. Kalau perlu tempat yang paling membahagiakan, tidak cuma untuk pemiliknya sendiri. Syukur-syukur setiap kali ada orang yang masuk ke dalam rumahnya itu mesti senang, bahkan kalau perlu itu kerasan dan membahagiakan. Begitu pula masjid atau yang disebut sebagai rumah Allah. Rumah Allah ini otomatis semuanya adalah rumah yang memang Allah jadikan sebagai tempat untuk khusus beribadah kepada Allah dan tempat yang paling aman
dan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena memang kita tahu yang namanya masjid itu fungsinya memang untuk ibadah. Ayyudkaru fi hasmuh, terutama banyak diungkapkan, banyak diucapkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, pengajian, zikir, dan hal-hal yang baik yang lainnya. Makanya sumber kebaikan ya masjid. Kalau memang kita itu ingin berubah menjadi baik, maka mendekatlah, masuklah ke dalam masjid. Percuma kalau cuma beranggapan aku ingin berubah menjadi baik, ingin merubah akhlak dan adab saya, tapi dia tidak mau mendekat kepada masjid, maka tidak akan ada perubahan yang baik. Maka kalau memang kita ingin berubah secara drastis, secara baik, ingin dicintai oleh Allah, maka masuklah di rumah Allah. Rumah-rumah yang penuh barokah, penuh kebaikan. Gak ada ceritanya kok masjid dikenal sebagai tempat judi, gak ada. Gak ada ceritanya kemudian masjid di wilayah Sidoarjo ada yang digunakan untuk dugem, gak ada. Artinya apa? Allah dan bahkan masjid adalah tempat yang paling dicintai. Otomatis tempat yang paling dicintai, Allah akan berusaha untuk menjaga tempat ini supaya terhindar dari mara bahaya. Maka setidaknya ketika orang itu berusaha untuk senantiasa masuk ke dalam masjid, apalagi ikut dalam golongan orang-orang yang menghidupkan, memakmurkan masjid, maka insya Allah orang ini akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan ini keutamaan yang besar. Maka ini yang perlu kita sadarkan, perlu kita perhatikan, bahwa dengan kita gabungnya, dengan kita mengikuti kajian ngaji seperti ini, mengikuti remaja, ini yang dicari bukan masalah dunianya, tapi bagaimana kesadaran kita masing-masing, terutama untuk generasi-generasi muda, sampailah yang diharapkan dari bapak-bapak atau orang tua, sesepuh-sesepuh yang ada. Remaja ini yang ditunggu-tunggu. Makanya tidak heran bagaimana banyak di antara takmir masjid itu merasa gelisah. Gelisah bagaimana mengajak, terutama menarik bagaimana para pemuda generasi-generasi yang ada itu mau ikut masjid, mau gabung dalam kegiatan masjid. Karena apa? Itu ujiannya sangat berat. Maka bagaimana luar biasa, alhamdulillah takmir masjid ini kemudian berusaha untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang banyak. Itu harapannya pemuda-pemuda itu supaya semakin tertarik ini loh. Gabungan masjid enak, kegiatannya akeh, aktif dan banyak, semuanya itu manfaat. Gak ada cerita kemudian takmir masjid ngajak anak tajam yang dukung, menghadiri campur sari, seru enak, gak ada, mustahil. Kenapa? Semua ajaran ini adalah berupa kebaikan. Maka sekali lagi, ketika alhamdulillah sampai berusaha untuk gabung seperti ini, saya harapkan pertahankan, tingkatkan. Kalau perlu, memang kalau mampu mengajak teman-teman, syukur-syukur ajaklah. Paling tidak ini sebagai pembelajaran, latihan buat sampean semua. Artinya latihan untuk dakwah. Dakwah itu tidak harus dalam bentuk formal ngaji seperti ini, khutbah atau ceramah, enggak. Tapi sampai itu bisa ngajak dakwah, ngajak, cuma penting aja kan konco-konco itu semua masuk dakwah. Tapi mau berat, buktinya sampai sekarang. Kira-kira kalau dilihat meskipun miskin berusaha untuk dihimbau, diingatkan ajaran yang bisa sekali-kali lah ajaran, tapi begitulah faktanya, mau ngajak saja itu adalah dakwah. Aku yang mau diarani soal lah, diarani bagaimana, seolah-olah merasa minder. Sehingga yang penting bagaimana sekarang gak usah sampai dakwah semamput-mamput, gak ada ceramah, itu usah nanti. Tapi bagaimana dunia sampean sekarang ini, kemampuan sampean dalam berdakwah itu apa? Selagi sampean mampu berdakwah dalam bidang mungkin ilmu, sampaikan tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampean mampu, yang satunya mungkin masalah di canggungnya, dakwahnya, ngajak yang lain, maka dakwah sampean itu dengan ngajak-ngajak seperti itu.
Atau mungkin Mas Dewo misalnya dakwahnya aku nggak bisa kayak Mas Rizky atau bukan kayak Mas Madi. Kalau misalkan sampai mampu menggunakan status-status atau bahkan WA yang ada, sampai chat teman-teman yang lain, janjiannya gampang. Tinggal menggunakan menulis satu kalimat ngajak konco ini janjiannya gampang. Tinggal copy paste kopas dikirim nang kanca-kancane itu jadi gampang. Tapi alangkah beratnya faktanya sampai kemudian merasakan ketika hendak ngetik itu mabot. Ngetik harus ngajak kanca, aku harus ngirim kemana kok di telepon sisa tambah mabot. Dan ini menjadi salah satu bukti ternyata memang untuk berbuat baik itu nggak gampang, apalagi untuk mengajak teman-teman yang lain. Makanya tidak heran kemudian Nabi SAW ini memberikan pahala yang besar. Ingatlah wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang mampu mengajak, menunjuki, mendalla ala khairin, mampu menunjuki, mengajak saudara-saudaranya untuk berbuat baik, diajak ngaji, diajak berbuat kebaikan, diajak gabung remaja, diajak ikuti kegiatan-kegiatan yang ada, sedikit demi sedikit gak harus langsung, pokoknya ada usaha, pokoknya aja lah, ada usaha. Maka ketika ada di antara teman-teman yang sadar, kemudian menerima ajakan sampean, kemudian dia mau melakukan kebaikan, maka sampean sudah dapat pahala tanpa mengurangi pahala teman yang berbuat baik itu. Jika pahalanya besar, sebenarnya untuk dapat pahala itu banyak dan gampang. Intinya ketika sampai sudah berani, sudah berusaha untuk mengikuti aktif dalam kegiatan masjid, insya Allah pahala dan kebaikan itu sangat gampang didapatkan. Itu masjid, pokoknya lingkup selagi sampai mau mendekat ke dalam masjid, mendekat dan masuk mengikuti kegiatan masjid, insya Allah semuanya itu baik dan insya Allah itu akan ada pahalanya. Apalagi ketika di luar banyak peluang-peluang kebaikan yang bisa sampean bekerjakan, itu dapat pahala lagi. Makanya setidaknya di sini ikhwan yang berusahakan selagi ada kesempatan, mumpung kita manfaatkan sebaik mungkin. Ngaji kita seperti ini cuma seminggu sekali. Masa sih seminggu sekali yang mendekati-dekati? Masa sih kapan lagi kemudian sampai gelem ngaji ini? Kapan lagi sampai gelem ngomong ceramah yang kayak ini misalnya? Meskipun memang ada di antara kita kemudian aku biasanya mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian. Alhamdulillah itu baik. Kenapa? Ketika ada pemuda yang berusaha nyaman untuk melakukan kebaikan, nyaman ketika dia mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajian, itu luar biasa. Karena dia sudah berusaha untuk menjadi baik dan membiasakan diri untuk senantiasa dalam kebaikan. Karena zaman sekarang itu sangat sulit, sangat berat ada orang yang mampu mempertahankan dirinya, apalagi ketika sudah megang HP, kemudian dia mau mendengarkan pengajian. Berat. Tidak ada kecualian. Dan saya sendiri pun kudu ayo abot jadi. Artinya apa? Ketika sudah megang HP luar biasa, setannya itu godaannya sangat besar. Sehingga kita itu disuruhkan ketika sudah megang HP wis kadung mencet yang isok. Kalau perlu jangan buka kebaikan. Intinya itu, entah itu dalam bentuk nasihat, ceramah, pengajian, atau sholawatan, bacaan Al-Quran, atau apapun itu. Yang penting bagaimana ketika kita sudah memegang HP, setidaknya setan itu berusaha untuk mengajak kita yang isok buka liang itu sementara wakil. Musik nyanyian dan bukan olahraga semanang musik wedok tambah seru musik senam semas metu kabeh apalagi sekarang, sehingga meskipun kadang diblokir atau bahkan kadang harus difilter karena metu kalah sehebat-hebatnya sampean sing jenenge seperti itu mesti akan nampak. Makanya itu luar biasa dasarnya. Maka ketika sudah kita merasa nyaman wis kadung untuk wis seneng, maka akhirnya ketika nampak kebaikan itu seolah-olah merasa terganggu dan secara tidak sadar kita pun ikut-ikutan terbawa arus. Terus sadar coba diri
Ketika sampai sudah merasa nyaman, kemudian misalnya paling enggak yang belum masuk perbuatan dosa lah, yang belum masuk kemaksiatan, jin mendengarkan mungkin berita awalnya apa jin ditonton kayak awalnya apa berita komedi atau bahkan yang sebagainya suwe-suwe sing disukro diunggah diunduh suwe-suwe sing metu tambah akeh pertama-tama sing didelok iki apik iku sebagai pembukaan suwe-suwe suwe-suwe tambah panas bener Ustaz mengawali semua dengan kebaikan suwe-suwe tambah kunci dibuka tambah seru. Tapi sekali lagi ketika sudah nampak yang menarik, ketika sudah nampak sesuatu yang menggiurkan, mesti bakalan ketagihan, mesti bakalan ada perasaan kurang yang perlu delok sing luwih mantep penasaran untuk ini ya kadang-kadang kelambu sing sampe ini cuma ada ngomong sekarang gampang kita lihat dan ini bahayanya. Maka terkadang bagaimana sekarang terutama kita ingin menahan diri untuk tidak melihat yang seperti itu terasa lebih berat untuk zaman sekarang. Kenapa kok lebih berat? Karena zaman sekarang lebih banyak orang yang lebih mempertontonkan diri mereka masing-masing untuk dibuat status, disebarkan di media, sehingga akhirnya kemudian wanita-wanita perempuan gak yang muda pokoknya sing tua gak kalah bukti sing status atau bahkan video yang memang disebarkan, terutama yang masih live. Dan yang live itu memang banyak sekarang, mulai TikTok, mulai Snack atau bahkan aplikasinya itu banyak. Yang live itu, yang live itu tidak cuma sekedar jualan, semua itu muncul. Pokoknya yang live apapun itu bentuknya yang dilakukan oleh semua orang itu ada, mulai dari jualan sampai dodolan kakek, dodolan pakaian, dodolan barang atau apa dodolan awak bisa kabeh. Dan itu enggak cuma sing nonton, enggak sing ayo kadang sing tua-tua pun, yang tua-tua zaman sekarang ikut-ikutan kan. Kalau ibarat orang melihat janjane kok gak izin, kok gak ngocok kalau bahasanya. Tapi memang seperti itu. Tapi menurut dirinya yang berbuat demikian, aku ki ayu, padahal welek. Tapi ya semua ayu, tapi itu bahayanya. Dan yang live seperti itu rata-rata supaya menarik tontonan, supaya menonton itu jutaan, supaya banyak dapat pemasukan. Maka nggak heran yang kemudian rela buka-bukaan itu banyak. Dan anak muda zaman sekarang siapa sih yang nggak tergiur? Pemain sing kurang rapi. Jangan kan sing kurang rapi, sing wis rapi yo jet tergoda. Maka ini bahayanya. Maka kita diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, hati-hati. Di zaman sekarang itu ujiannya jauh lebih besar. Makanya paling tidak supaya nafsu kita itu bisa kita hamba, bisa kita arahkan, paling tidak kita isi hari-hari kita dengan hal yang baik. Kita ikuti kegiatan-kegiatan yang baik. Insya Allah kita akan mampu dan sadar ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita mengerjakan sesuatu yang tidak baik, maka kita akan menyadari pojok jika oleh. Maka paling tidak dengan ngajinya kita seperti ini, insya Allah besok sampai itu paling tidak tulis merasa diingatkan bagaimana alhamdulillah dengan ngaji seperti ini, meskipun kadang-kadang mari ngaji yang umat. Kita kadang-kadang sekolah-sekolah memang ngaji, memang umum ya, rahasia umum. Kadang orang ngaji ke rumah cukup, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mulai ngaji, sekali balik menaik umat. Itu kode sangat besar. Makanya alhamdulillah paling tidak dengan ngaji seperti ini sampai itu senantiasa diiring iling sadar. Ojo terlalu biasa. Pokoknya sering ngomong hati-hati. Maka usahakan ada kegiatan yang ada ini diikuti. Sampai ikuti syukur-syukur bisa meramaikan dan juga mengaktifkan, mengajak teman-teman yang lain dalam berbuat baik. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan pembukaan ini. Masih berkaitan dengan masalah hamba sahaya, adab terhadap hamba sahaya atau pembantu.
Terakhir kita bahas bagaimana seseorang atau bahkan majikan atau tuan rumah ini mampu juga berbuat baik, bersikap baik kepada pembantu-pembantu yang dia miliki kalau zaman sekarang. Dan kalau perlu diusahakan jangan memberikan pekerjaan yang tidak dimampu atau tidak mampu dikerjakan oleh pembantunya. Meskipun dia pembantu bekerja kepada dirinya, paling tidak yang dilihat, jangan terlalu membebani. Kalau perlu, alangkah baiknya dia mampu membantu pekerjaan pembantunya. Lapor tak bayar wani. Ini kesadaran masing-masing. Kalau memang orang pada dasarnya ingin baik, hatinya baik, insya Allah meskipun dia punya pembantu dibayari. Kalau misalkan melihat orang lain susah, meskipun orang itu adalah pembantunya sendiri, maka dia akan sadar, tak bantu, tak wangi. Itu. Dalam syariat Islam diajarkan demikian. Yang iso paling tidak rasa perhatian kita kepada orang itu tumbuhkan, sekalipun itu adalah karyawan atau anak buah orang yang bekerja kepada kita. Jadi tetap bersikap baiklah. Kalau memang tidak mampu, bantu. Apalagi ketika melihat karyawan anak buahnya atau pembantunya melakukan pekerjaan yang sangat berat, misalnya membawa barang-barang yang berat, dan pembantunya cuma satu atau cuma satu orang, itu pun wanita, disuruh usung-usung barangnya apa-apa. Maka kalau bisa dibantu, kasihan. Dia wajib enam ya, meskipun enam, tapi perempuan tenaganya beda. Meskipun laki-laki pun kalau perempuan dibantu, apalagi mengangkat bebanan yang berat, ya dibantu. Apalagi melihat barang yang besar, apa sisa, kalau perlu diulangi. Kalau enggak, madorotnya, buruknya, kecelakaannya, dampaknya juga mengenai tuannya, majikannya, barangnya ikut rusak, atau bahkan kenapa-napa juga nanti tanggungan majikannya. Makanya kebaikannya juga sama. Maka di sini alangkah baiknya juga mampu membantu pekerjaan. Kalau memang dilihat pembantunya itu merasa keberatan, tapi dengan syarat memang berat beneran, jangan lebay. Beda. Rumungsong pura-pura acting apa-apa. Mosok ngangkat ember bayu ini separuh bisa apa lagi Pak bantu saya. Wah ngangkat sama. Kok tak angkat boyok dan sebagainya, bisa alasan. Tapi kalau yang jelas-jelas memang keberatan, nggak mampu, mentok kekuatannya, batasnya nggak mampu, maka ya kalau bisa bantu saja. Sekalipun dia itu pembantunya, jangan melihat wah itu pekerjaan pembantu ya wis karo PDW, sakar pokoknya pembayar wis lakono di Lampung. Paling tidak kalau memang ingin membantu, insya Allah pekerjaan juga jauh lebih cepat untuk diselesaikan. Kemudian di sini ada pembahasan yang juga sangat penting bahwa nafkah atau sedekah yang diberikan terhadap yang diberikan kepada budak atau pembantu itu merupakan sedekah dari orang tersebut. Artinya apa? Ketika ada tuan rumah atau seorang majikan, dia mau bersedekah, bersedekah membantu, maka ketika dia membantu, di antaranya itu pembantunya sendiri, itu juga disebut sebagai sedekah juga. Makanya Nabi SAW mengatakan ma'at anta nafsaka fahuwa laka shadaqatun. Makanan yang kamu berikan pada dirimu sendiri itu termasuk sedekah. Satu, wa waladaka wa zawjataka wa khatimaka. Termasuk yang engkau berikan kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu, dan juga wa khatimaka, pembantumu, itu semua juga dapat nilai pahala sedekah. Jadi kebaikannya, enaknya di sini adalah ketika tuan rumah atau majikan ini mau memberikan makanan kepada pembantunya
atau bahkan dia menafkahi keluarganya, nafkahi keluarganya sendiri, itu bapaknya, kepala rumah tangga ini dapat pahala. Menafkahi keluarga itu dapat pahala. Tidak cuma keluarga, bahkan pembantunya kalau perlu dia juga akan dapat pahala. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang lain, ayyus shadaqati afdal, sedekah apakah yang paling baik? Sedekah yang paling utama itu sedekah yang bagaimana? Terutama di antaranya usahakan memberikan sedekah, terutama di sini juhdul mukilli, dia mampu bersedekah terutama dalam kondisi mendesak. Dan setelah itu Nabi mengingatkan al-yadul ulya khairun minan yadis suflah. Ini hadis Nabi yang sangat masyhur yang biasa disampaikan berkaitan keutamaan memberi daripada meminta. Al-yadul ulya khairun minan yadis suflah. Tangan di atas jauh lebih baik dibandingkan dengan tangan di bawah. Tangan di atas ini cuma sekedar istilah untuk keutamaan kebaikan bagi orang yang memberi. Sehingga pengertian keutamaan di sini tidak dilihat dari segi teksnya, tapi ini cuma dipahami dari segi istilahnya. Karena orang zaman sekarang memberi itu tidak harus tangannya di atas. Bahkan kadang orang banyak meminta dengan kondisi tangan di atas dibandingkan dengan tangan di bawah, yang mengartikan siapapun orangnya yang sukanya minta-minta ini buruk, ini jelek. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman yang besar bagi orang-orang yang suka minta-minta di dunia. Makanya pekerjaan minta-minta, ngemis, minta-minta itu adalah pekerjaan yang sangat hina, pekerjaan yang paling jelek dan paling hina. Makanya Nabi mengingatkan hati-hati wahai kaum muslimin, kalau memang tidak sangat mendesak sama sekali, usahakan jangan minta-minta. Makanya dalam syariat Islam boleh minta-minta, boleh mengemis, itu memang dikala memang tidak ada sama sekali pemasukan yang ada dan dia sudah berusaha ke sana kemari mencari pekerjaan dan dia tidak dapat, dan itu minta-mintanya tidak dijadikan profesi buat dirinya dengan syarat seperti itu. Artinya apa? Syariat Islam ini mengingatkan bahwa pekerjaan yang ada dari semua pekerjaan yang bisa ojo ngemis, ojo minta-minta, itu pekerjaan yang paling buruk dan paling hina. Kenapa? Karena orang yang minta-minta, satu, di dunia dia dihinakan, dia akan kehilangan kewibawaan, dan orang akan menganggap rendah dirinya sampai lihat atau bahkan merasakan sendiri. Ketika sampai bertemu dengan orang-orang di jalan, meskipun nggak kenal, kita merasa biasa-biasa saja. Tapi ketika melihat ada orang minta-minta di tengah jalan, di pinggir jalan, di lampu merah, dimanapun, itu kita akan memandang orang ini minta-minta, dan seolah-olah memang derajatnya rendah. Bahkan kalau perlu nggak ada wibawanya sekali, itu orang yang nggak tahu ngapain isi. Makanya pekerjaan minta-minta, jangan dikira pekerjaan minta-minta itu merugikan. Justru pekerjaan minta-minta itu menjanjikan. Jangan diremehkan. Meskipun seolah-olah dapat 500 kali penting mau sedino si orang ini. Makanya banyak kemudian orang yang memang sadar, orang yang nakal, orang yang jahat, kemudian memanfaatkan momen seperti ini dan menyamar sebagai pengemis, dijadikan sebagai pekerjaan secara diam-diam. Ini tidak boleh. Kenapa? Ini ancaman yang sangat keras. Bahkan Nabi SAW mengingatkan nanti pada hari kiamat di akhirat dia akan mencakar mukanya sampai habis. Nyakar wajahnya di sendiri sampai kelihatan tulangnya. Itu sangat hina. Setidaknya ada 3 hadis yang menyebutkan kehinaan dan bentuk siksaan yang akan didapatkan bagi orang yang minta-minta di dunia. Dan sekarang orang yang minta-minta itu bahkan bukan izin. Bahkan banyak sekarang di lingkungan kita yang minta-minta kemudian sampai mendodok-dodok rumah kayak wong dakwah.
duduk-duduk rumah, duduk-duduk salam. Penghuni rumah kan nggak sadar, dikira tangganya ada perlu. Assalamualaikum. Oh, sampai ini ada perlu. Dibuka ternyata sakulasi mas. Akan gelar. Akhirnya kan seolah-olah dibalik tak kira ngopo ternyata ngomong mes. Dan ini kan sangat menyakitkan. Makanya di sini diingatkan jangan sampai menjadi seperti itu. Dan kemudian dalam pembahasan ini ada dia khairun minal jadi sufla. Dan Nabi menyampaikan mulailah memberikan sedekah, mengutamakan memberikan sedekah itu kepada orang-orang terdekatmu. Artinya apa? Utamakan pertama keluarga. Kalau memang kita mau berbuat baik, mau bersedekah, perhatikan keluarga dulu. Jangan sampai kita balik kepada orang lain, ketok bantu orang lain. Di sana diawangi, ada tetangganya susah dibantu. Kemudian ini seolah-olah curah duit. Tapi di rumah kelaparan. Di rumah anak istrinya kelaparan. Enggak diopain. Jangan seperti itu. Artinya utamakan keluarga sendiri. Pokok kelihatan keluarga wis aman, wis nyaman, kebutuhan semua terpenuhi, baru kalau memang ada kelebihan harta, utamakan orang lain. Utamakan orang lain itu pun utamakan orang-orang terdekatnya. Di antaranya di sini wa khawardinaka. Ketika misalkan ada di antara kalian yang memiliki pembantu, ya sudah, karena memang hidup di lingkungan satu rumah, di lingkungan satu wilayah, maka berikan kepada pembantu. Itu jauh lebih baik. Gak bisa aduh-aduh ngei kono bantu sana sini. Ternyata orang-orang di rumahnya itu kacau balau. Pembantunya merasa apa? Orang-orang di luar menganggapnya bapak ini dermawan, loman sama kayak ini, kadang melakukan itu gorengan, melakukan jajan, kawan kayak meraktir gini. Nanti di rumah pembantu itu enggak sih. Seolah-olah sikapnya kepada pembantu itu di luar batas. Ini keterlaluan. Makanya utamakan lingkungan rumah, bagaimana keadaannya, baru nanti orang-orang di luar rumah, kerabat-kerabatnya, orang-orang terdekatnya, tetangga-tetangga terdekatnya, maka itulah kebaikan-kebaikan yang harus dia berikan. Dan itu semua dihitung sebagai sedekah. Maka begitu pula dengan masalah antara pembantu dan majikan. Ada sebuah pembahasan penting di sini bahwa Nabi SAW menyuruhkan kepada kaum muslimin bagi yang memiliki pembantu, kalau memang dia enggan untuk makan bersama, kamu yang merasa malu. Karena kan biasanya kan satu majikan juga merasa aku majikan kok masuk makan kalau pembantu ya kamu kok nggak ya gimana nggak level. Kadang seperti itu, tapi memang berat. Paling tidak kalau memang nggak mampu mengajak pembantunya makan bersama, maka usahakan berilah pembantu tersebut makanan yang serupa, makanan yang memang layak dimakan. Jangan sampai kalau mangan enak di meja makan enak, pembantunya kayak seperti beton. Meskipun nggak apa-apa, tapi ini keterlaluan. Makanya perhatikan, karena apa pembantu juga itu yang membantu pekerjaan rumah, yang membantu pekerjaan menyelesaikan hal itu semua. Kalau misalkan pembantu nggak diopeni dengan baik, maka otomatis pembantu pun tidak akan maksimal dalam bekerja. Maka alangkah baiknya ketika ada tuan rumah punya majikan yang baik, perhatian kepada anak buahnya, perhatian kepada pembantunya, insya Allah akan lebih baik, hubungannya lebih baik. Makanya Nabi itu menganjurkan usahakan antara majikan, antara tuan rumah, bos dengan anak buahnya, majikan dengan pembantunya itu punya hubungan yang baik. Tapi bukan hubungan mesra, enggak. Hubungan yang baik itu memang tidak ada pertengkaran, perhatian kepada anak buahnya. Tapi ini perhatikan. Makanya ini insya Allah ketika ada hubungan yang baik antara tuan rumah dengan pembantunya, insya Allah pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pembantunya itu juga senang. Dia merasa enak, kerasan pembantunya kerasan, enak kerja di sini.
majikan itu apik enak, ibu juga senang. Tapi beda ketika ada kemudian ngumpul misalnya reuni antara pembantu, misalnya ngumpul si cerita ini aku nunggu bos ini walak suka enak, aku kok tiga tekno, kadang gaji dipotong dan sidik-sidik ini dan sebagainya, beda-beda. Dan itu juga akan mempengaruhi kadang pekerja pun kadang-kadang nggak maksimal, mobilku enak ide, pokoknya rampung, nggak beres, wis akhirnya kerjanya itu kurang. Maka ketika pembantu itu diperlakukan dengan baik, insya Allah pekerjaan pun akan juga baik. Tapi juga memperhatikan batasan-batasan yang ada. Jangan sampai kemudian terlalu perhatian, akhirnya malah perhatian kepada pembantunya daripada keluarganya. Jangan sampai demikian. Yang penting keluarganya terlebih dahulu, kemudian pembantunya bagaimana bisa nyaman, diberikan makanan yang baik, diberikan pakaian-pakaian yang baik, dan diberikan tempat-tempat yang baik. Ini perlakuannya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau memang merasa malu, ya wis, kalau memang izin makan bareng dengan pembantunya, ya paling tidak sediakan, izinkan pembantu itu juga mencicipi makanan-makanan yang kalian makan. Terus berpodo-podo. Kalau memang minder, pembantu memang dewi anggap dewi, meskipun nggak apa-apa atau bahkan hak tuan rumahnya, tapi wanita kalau memang dia perhatian, ngerti meskipun dibungkus sekedar gorengan tok, insya Allah seneng dikai oleh-oleh kayak gorengan, kayak pentol, perhatian meskipun masalah sepele, insya Allah ini juga akan menjadi perasaan yang baik yang dirasakan oleh pembantu tersebut. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ataimuhum bimma ta'kuluna wa albisuhum min libasikum wa la tu'addibu khalqallah. Berilah dia makan seperti yang kalian makan, dan berilah dia pakaian seperti yang kalian pakai. Wa la tu'addibu khalqallah, dan janganlah kalian menyiksa makhluk Allah Ta'ala. Maka alangkah baiknya di sini Nabi menganjurkan, kalau memang ada orang yang merasa yakin dan dia merasa lebih baik makan bersama, ya nggak masalah. Karena ini juga pernah dilakukan oleh sahabat Umar yang diceritakan oleh Abu Mahdurah. Dia menceritakan suatu saat, yaitu duduk bersama Umar. Ketika duduk bersama Umar ngobrol, gak lama datanglah Sofwan bin Umayyah dengan membawa mangkok yang besar. Bukan mangkok itu, pokoknya mangkok yang besar ada makanannya. Karena mangkoknya besar, pakai makanannya banyak. Tapi yang ada saat itu cuma Abu Mahdurah, Umar, dan juga Sofwan yang membawa makanan. Dan Umar melihat di panganan warga di sini di sokong panganan sampai. Maka Umar ini kemudian memanggil orang lain, dan yang dipanggil itu orang-orang miskin dan juga para budak. Dipanggil oleh Umar, baik sini, dipanggil semua. Yang kelihatan ada orang-orang miskin, fakir miskin, di situ juga ada para budak-budak yang ada di dekatnya. Setelah dipanggil semua, maka semua itu makan bersama. Ini ibarat dia memborsi, mentraktir. Pokoknya ketemu orang miskin di sini sebetulnya bukan orang kaya. Yang dipanggil oleh Umar bin sahabat Umar ini orang-orang miskin dan juga orang-orang para budak. Dan ini menggambarkan serendah apapun orangnya, maka paling tidak berbuat baiklah kepada mereka. Artinya ketika sampai punya kelebihan harta, yo ngeborsi juga sing sugih-sugih tok. Ngeborsi juga sing api-api tok. Ngerti ada orang lain yang butuh, bantu mereka. Kemudian sekarang kan kadang ada orang borong, kemudian dibagi-bagikan secara gratis. Ya, itu lebih baik kalau memang mampu diborong penjual ini, penjual itu senang makanannya, penjualannya, dagangannya laris habis, kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain secara gratis, dibagi-bagikan kepada orang lain, dan semua orang juga senang. Ini juga bagus. Maka ini dia menganjurkan, mengisyaratkan paling tidak berbagilah dan juga sadarlah bahwa ketika kita mau berinfak dan bersedekah, paling tidak kita jangan
cuma memperhatikan orang-orang yang kaya. Jangan pilih-pilih orang, karena orang yang lebih membutuhkan justru orang-orang dari kalangan rendah, orang-orang yang derajatnya atau memang rendah dari segi hartanya, fakir miskin atau para ojek atau bahkan para pinggir jalan itu banyak. Makanya paling tidak terutama di bulan suci Ramadan kemudian ada pembagian takjil. Itu tujuannya bukan diberikan kepada orang-orang kaya. Pokoknya siapapun di pinggir jalan, di Sabil ketemu musafir di jalan, dikasihkan pembagian takjil di bulan Ramadan banyak karena keutamaannya besar. Maka alangkah baiknya ketika momen ini pembagian ini kemudian bisa dimaksimalkan tidak cuma di bulan Ramadan, karena biasanya orang umumnya itu cuma pembagian makanan itu cuma ada di bulan Ramadan. Nah ini paling tidak kebaikan itu tidak dikhususkan dalam bulan Ramadan, cukup pada bulan-bulan yang lain. Kalau memang ada kelebihan harta bagus bagikan kepada orang lain. Ada juga sekarang Jumat berkah, itu juga bagus peluangnya. Ada momen-momen waktu yang penting maka kita keluarkan, infakkan harta kita bantu saudara-saudara kita. Kita punya masing-masing, nggak harus ngebosi wong akeh, nggak harus borong. Kita nggak mampu misalkan bagaimana sing arah remaja ini, sing kerja, sing kerja kadang-kadang mikir apa mau borong pentol, bakul pentol, ya mikir tak pirong. Masa nggak mampu, nggak usah banyak-banyak, nggak harus belum sampai level borongan kemana. Cuma sekedar harus kita punya teman remaja masjid misalnya, mau biro dari ayo memang aku belum, mana ketika olahraga atau bahkan jalan-jalan kemana ketemu bakul ini di bos itu bagus, itu salah satu sedekah. Memang yang mampu selagi mampu, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Sehingga keutamaan ini peluangnya sangat banyak. Maka paling tidaknya ketika kita ada punya peluang untuk berbuat baik, maka kita sebarkan, kita berikan kepada orang lain. Ada orang lain butuh bantuan, kita berikan bantuan. Gak usah dilihat-lihat ada orang butuh bantuan, apalagi kok bantuan mendesak, kecelakaan. Gak usah dilihat-lihat sekolah di masjid ini, Islam mati. Kecelakaan parah malah ditakoi saja, mengerti? Nah itu, orang ada pasang status mau diwawancara itu bukan masuk rumah sakit, nggak usah malah justru wawancaranya. Menderita ditolong terlebih dahulu, syukur-syukur dibawa ke rumah sakit. Dan enggak ya, orang-orang yang sekarang malah justru viral itu status selfie udah kecelakaan di sini. Misalnya kabeh kayak ngono lagi. Sing korban kelarang-kelarang sik-sik ini berpikiran wabeh kayak ngono ya salah. Maka pandanya harus segera ketika ada bantuan, butuh bantuan yang mendesak itu harus dibantu dengan cepat. Jadi harus segera cepat. Makanya di sini seorang orang beriman kita diajarkan tetap berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun orangnya dan siapapun statusnya, terutama bagi orang-orang yang sangat membutuhkan di antara kita, derajatnya yang paling rendah sekalipun atau yang dianggap remeh atau bahkan orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, itu mereka jauh lebih membutuhkan. Maka ketika kita ada kelebihan, ada peluang untuk berbuat baik, ada kesempatan untuk bersedekah, ya wis kita bantu, kita sedekahkan meskipun nggak banyak, tapi disitulah nilainya yang akan menjadi besar di hadapan Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwa sedekah orang dengan jumlah yang sedikit itu mampu mengalahkan jumlah yang lebih besar, karena itu memang bergantung kepada kondisi orang masing-masing. Makanya sedekahnya orang miskin itu jauh lebih besar kadang-kadang pahalanya dibandingkan dengan orang kaya. Kenapa demikian? Karena orang miskin itu lebih dramatis ketika sedekah dibandingkan dengan orang kaya. Dramatis bagaimana? Orang kaya punya uang banyak, meskipun sedekah membantu pembangunan masjid, dikasih uang 10 juta atau bahkan uang ratusan juta, mengeluarkan uang seperti itu gampang karena dia punya triliunan, miliaran, gampang mengeluarkan uang seperti itu. Tapi orang miskin mau sedekah, mau infak, dia memikirkan punya uang 50.000, 100.000, bahkan kadang cuma 20 atau 10.000. Dia mikir
karena yang dia punya hartanya cuma itu tok. Disitulah dia harus berjuang, ada dramanya. Orang miskin penuh dengan drama, makanya pahalanya itu besar. Hebatnya keutamaan orang miskin itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang kaya. Lebih dramatis, dia harus berkorban. Waduh, saya kebutuhannya banyak, punya uangnya ini, tapi saya lihat itu saudara saya lebih membutuhkan. Ketok harus mentok, yang kata tolong, kata kaya bakalan mati. Melihat meskipun saya nggak makan sehari, tapi ada teman saya yang nggak makan 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, waktu. Misalnya, saking nemeninnya, dia utamakan, dia bantu, dia berikan, meski itu cuma harta satu-satunya. Itu keutamaan pahalanya jauh lebih besar. Makanya ini paling tidak kesempatan kita untuk berbuat baik, bahkan bersedekah, meskipun dengan uang dan harta yang tidak seberapa, itu bisa memberikan kesempatan peluang buat kita untuk mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang kaya. Maka paling tidak jangan mengeluh, jangan bersedih hati. Allah masih memberikan peluang-peluang yang banyak untuk bersedekah. Tasoddaku. Maka ini peluang yang diberikan oleh Allah, karena inilah keutamaan yang paling didamba-dambakan, amalan yang paling didamba-dambakan bagi orang-orang yang sudah meninggal, yang mana di dalam ayat disebutkan la akhbartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Amalan yang paling utama yang diharapkan bagi orang kalau misalkan diberikan kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya di dunia, mereka berharap bisa bersedekah dan juga menjadi orang yang soleh. Maka ini diantara yang bisa kita pahami dalam pembahasan ini. Insya Allah kita nanti berdoa mendatang, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan menjadi motivasi terutama buat kita semua. Saya ingatkan sekali lagi, ini peluang buat kita semua untuk para remaja yang tidak diusahakan. Ada himbauan juga dari Ketua Takmir, sudah saya ingatkan dulu pada pertemuan yang lalu, yang bisa ngajak apa tak mau sok izin tak apa ngajak ngosok ngagur ngajak bolan tok pandang ngajak ngaji ya sekali-kali tak mau sampai coba yang bener dirasa ya apa kan tak pinter itu harus dikuatkan. Pokoknya sampai coba di sini, entah itu bertemu ngomong secara langsung atau memang melalui WA atau memang melalui HP. Ya semoga aku penting sampai berusaha untuk mengajak. Terutama di sini himbauan dari Ketua Takmir juga usahakan sampai bisa aktif, terutama di waktu subuh. Dalam sebulan 40 hari yang berlebih, ketika sampai bisa aktif, insya Allah akan diberikan balasan yang bukan pahala, tapi akan ada hadiah yang akan didapatkan. Dan ini insya Allah menjadi motivasi buat sampai semua. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.